Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liska Listina, NIM 19591134 kelas MI 3E. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang peluang. Peluang merupakan sebuah nilai antara 0 hingga 1 yang menggambarkan kemungkinan pada sebuah peristiwa yang akan terjadi. Selanjutnya, kejadian menjemuk dalam teori peluang matematika. Kejadian ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu dua kejadian sembarangan. Di sini sudah ada contohnya dua kejadian sembarangan, yaitu antara M dan B, yaitu berkaitan di tengah-tengahnya. Selanjutnya yang kedua, komplement suatu kejadian. Adapun rumus untuk mencari komplement pada suatu kejadian yaitu P dalam kurung AC sama dengan 1 minus atau dikurang P dalam kurung A. Selanjutnya yang ketiga yaitu dua kejadian saling lepas. Adapun rumus untuk menentukan dua kejadian saling lepas yaitu P dalam kurung A sembarangan B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B. Dia tidak ada keterkaitannya sama yang 1 dan 2. Kejadian ini saling lepas. Selanjutnya yang keempat, dua kejadian saling bebas. Dikatakan saling bebas yaitu antara A dan B tidak ada kejadian atau tidak ada mempengaruhi kejadian antara satu sama yang lainnya. Selanjutnya yang kelima, dua kejadian bersyarat. Apabila kejadian A serta B tidak saling bebas, kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A ataupun kejadian B dengan syarat A, maka dapat dirumuskan menjadi P dalam kurung B per A sama dengan P dalam kurung A sembarang B atau P dalam kurung A. Selanjutnya, jenis permutasi. Jenis permutasi ini dibagi juga beberapa bagian. Yang pertama yaitu permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Dan yang kedua, permutasi n elemen, masing-masing permutasi terdiri dari R unsur dari n elemen dengan R lebih kecil n. Yang ketiga, permutasi dari n unsur yang mengandung V kali Q dan R unsur yang sama. Yang keempat yaitu permutasi siklis. Yang selanjutnya, mengetahui percobaan ruang sampel dan mengetahui percobaan kejadian. Yang pertama yaitu percobaan. Di sini sudah ada sifat-sifat dari percobaan. Di sini ilustrasi. Yang pertama yaitu cobaan, yaitu mencoba melemparkan satu keping mata uang logam. Kemungkinan hasilnya akan menjadi gambar atau angka. Selanjutnya, melempar satu buah dadu. Kemungkinan yang akan ada hasilnya yaitu muncul mata 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 6. Selanjutnya, ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel, sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel disebut kejadian. Selanjutnya yaitu C, peluang kejadian. Yang keempat, D, peluang komplement dari suatu kejadian. Selanjutnya yang E, frekuensi harapan. Frekuensi harapan merupakan banyaknya kejadian yang diharapkan bisa berlangsung atau terjadi pada suatu percobaan. Selanjutnya, kombinasi dan binomal Newton. Yang pertama, kombinasi. Kombinasi merupakan suatu pemilihan objek tanpa memperhatikan urutannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu binomial Newton. Binomial Newton merupakan suatu teorema yang menerangkan tentang
mengenai pengembangan eksponen dari penjumlahan antara dua variabel atau binomial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistik. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka dan disusun dalam bentuk diagram atau tabel di mana isinya menjelaskan masalah tertentu. Selanjutnya, fungsi statistik yaitu memiliki dua fungsi utama. Yang pertama fungsi deskriptif, yang kedua fungsi inferensial. Selanjutnya tujuan statistik yaitu untuk membuat deskripsi atau menjelaskan data tentang populasi yang sedang diselidiki. Yang kedua untuk membantu membuat estimasi nilai yang tidak diketahui berdasarkan data yang dianalisis. Yang ketiga untuk membuat perkiraan konsekuensi dari hipotesis yang diterima. Yang keempat untuk mengurangi jumlah populasi besar dalam ukuran yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, dua jenis statistik berdasarkan metodenya yaitu memiliki dua statistik deskriptif dan statistik inferensial. Selanjutnya yaitu dua jenis statistik inferensi berdasarkan parameternya yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Selanjutnya data. Data merupakan elemen utama dalam statistik. Data dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori tergantung dari jenis datanya. Di sini ada contoh datanya. Selanjutnya jenis data. Jenis data yang pertama yaitu data kualitatif. Kualitatif dibagi menjadi dua yaitu nominal dan ordinal. Selanjutnya jenis data kuantitatif. Kuantitatif dibagi menjadi dua juga, interval dan ration. Selanjutnya data kuantitatif atau numerical bisa berupa yang pertama discrete dan continuous. Selanjutnya di sini ada populasi dan sampel, ini contohnya. Selanjutnya populasi. Populasi adalah keseluruhan dari data secara lengkap dari suatu masalah yang sedang dianalisa. Sedangkan sampel adalah sebagian dari data yang dianggap mewakili data populasi yang digunakan untuk dianalisa karena sulitnya mendapatkan data jika populasi berjumlah sangat besar. Selanjutnya yaitu contoh metode sampling yang umum. Di sini ada contohnya. Yang selanjutnya variabel. Variabel adalah sekumpulan nilai yang beragam dari populasi atau sampel yang diukur dan dianalisa. Misalnya variabel tinggi badan ataupun berat badan, variabel warna rambut, variabel nilai uang dan sebagainya. Jenis analisa statistik berdasarkan jumlah variabel yaitu satu variabel univariated, dua variabel atau bivariate, yang ketiga tiga variabel atau lebih multivariate. Selanjutnya pengukur titik tengah yaitu terdiri dari mean, median dan modus. Sedangkan pengukur sembarangan yaitu range, standar deviation, yang ketiga variance. Selanjutnya yaitu di sini ada contoh soal tentang materinya. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.